Oke, ya. Kita masuk unit 2, Anda juga punya ya PDF-nya. Nah, di unit 2 ini kita akan belajar bagaimana kita akan login di SAP dan melakukan personalisasi dari interface. Ya, Anda sudah install ya SAP-nya. Oke, nah Anda menemukan ada sub logon ya, Anda login. Nah, seperti ini nanti Anda masukkan klien Anda berapa, username, password nanti saya berikan ya, username sama passwordnya. Ya, jadi saya sudah siapkan username sama password, nanti Anda bisa login. Oke, saya demokan saja. Oke, sebentar ya, saya. Oke ya, saya demokan. Nah, di sini saya sudah install. Nah, kliennya nanti Anda isi. Bentar, ini saya Nah, ini nanti saya akan kirim ini file Excel ini. Nah, nanti Anda nomornya dari 01 sampai 02. Nah, saya akan buat listnya ya. Jadi, nanti kalau Anda dapat nomor 01, berarti Anda nanti loginnya 01. Dan ini 01 ini akan kita pakai di exercise selanjutnya. Jadi kalau ada customer Rohrer A01, Baltus A01, jadi semua 01 kalau ini dapatnya 01. Ya. Oke, saya kasih perlihatkan dulu untuk Excel-nya supaya Oke, tolong Anda catat ya nomor-nomornya. Nah, di sini Iman Rahmadi loginnya 01 ya. Michael Satya 02, Muhammad Zain 03, Christopher Stephen 04, Williamson 05, Christopher Hermawan 06, Enrico Alexander 07, Ronaldo 08, Luis Christian 09, Stephen Kristianto 10, Evan Julian 11, Justin Lee 12, Ruslan 13, Mark Vinson 14, Meilinda 15, Selihan 16, Stephen Lee 17, Angelique 18, Tanu Wijaya 19, Valen 20, Ricky 21, Kelvin 22, Angel 23, Albertus 24, Richie 25, Kevin 26, Michael Gihon 27, Rian Gixi 28, Siva 29, Louis Goodson 30, Excel Christian 31. Ya, jadi ini nomor-nomornya. Ya. Jadi tidak sesuai dengan NRP ya. Jadi ini nomornya karena ada angkatan 2019 itu dia dapat nomor 1, 2, 3. Ya. Jadi ini Anda perhatikan ya.
Ada yang belum disebutkan? Udah semua ya? Nah, itu Anda catat di kertas atau di mana supaya nggak lupa nomor-nomornya. Ya. Nah, sekarang saya demokan cara untuk login. Ya, supaya Anda nggak bingung. Oke. Nah, isikan kliennya dengan 974. Ya. Usernya yang tadi ya 15 SAP01A strip pagar-pagar. Nah, kalau saya pakai yang 00. Kalau Anda tadi pakai yang sudah saya sebutkan. Nah, jangan ketukar ya. Kalau ketukar nanti Anda mengerjakan punyanya si B, nanti nilainya buat si B. Jadi karena seketukar, patokan saya adalah 01 tadi, yaitu namanya si Iman Rahmadi. Jadi 01 itu Iman Rahmadi, 02 Michael Satya. Jadi jangan sampai salah ya, nama yang tadi saya sudah sebutkan. Ya. Nanti nomor urut ini saya akan share juga di akhir. Ya, jadi supaya Anda bisa ini. Nah, passwordnya 123456 ya awalnya, terus nanti Anda ganti dengan NRP. Supaya apa? Supaya menghindari lupa password. Ya, kalau lupa password lebih repot. Ya, karena kita sistemnya online, jadi repot buat setting-setting rubah password apa. Nanti waktu Anda exercise lupa password, Anda nggak bisa ngerjain exercise, nggak dapat nilai. Ya, nah Anda masukkan. Nah, ini nggak usah diotak-atik, Anda tinggal enter saja atau tekan tanda centang di sini. Ya, jadi ini Anda bisa enter atau tanda centang dipencet. Nah, ini dia akan login. Kita tunggu. Wah, nggak connect. Sebentar. Sebentar ya. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oke, oke. Sebentar ya, ini terputus SAP-nya.
Oke, sudah bisa login. Saya share lagi. Nah, di sini adalah tadi ketika sudah login, maka akan muncul menu seperti ini, ya. Nah, kita akan lanjutkan. Kita masuk ke Oke. Nah, itu caranya ya. Tadi kita sudah login. Nah, kita bisa login itu bisa multiple logon dan multiple session. Jadi kita bisa login itu dengan dua cara. Yaitu loginnya itu bisa kayak tadi, kita login, atau kita bisa multiple session. Nah, kita coba caranya. Bentar, ini susahnya. Harus bolak-balik. Jadi oke, ya. Nah, caranya adalah yang pertama kita login lagi sebenarnya ya. Nah, atau cara yang berikutnya adalah kita di sini ada shortcut. Nah, ini di sini ada create new session. Nah, kita klik di sini. Nah, dia masuk sesinya kedua. Ya. Jadi ada dua sesi. Kalau kita ini, nah misalnya yang satu saya masukin lah. Supaya nggak bingung. Ya, nah yang satunya ke sini, ke sales order. Terus yang satu lagi ya. Nah, ini bisa. Nah, kalau kita dalam posisi seperti ini kita mau login lagi, ya, kita coba login lagi ya. Saya coba. Ya. Misalnya saya mau login lagi. Bentar, ini. Nah, saya mau login lagi, saya coba lagi. Saya login. Nah, muncul di Anda muncul nggak ini license information for multiple logon? Muncul nggak? Nah, muncul nggak layar ini? Muncul, Pak. Ya. Nah, ini sesuai dengan yang di buku ya. Jadi apabila kita sudah login, terus kita login lagi, maka muncul tiga keterangan. Nah, ini selalu keluar di ujian. Jadi Anda catat itu Anda stabiloin tadi di PDF ya. Nah, ini yang selalu keluar. Yang pertama adalah kita continue this logon and any other logon in system. Berarti kita apa? Kita masuk ke login yang kita barusan ini, tapi yang lain-lain kita kita tutup. Atau kita masuk ke yang kedua. Yang kedua kita continue this logon without ending any other logon in system. Jadi kita nggak keluar. Jadi kita nggak keluar dari SAP untuk yang sudah kita login sebelumnya. Atau yang ketiga kita nggak login, kita batal. Ya, kita coba yang ini. Nah, kalau kita pilih yang ini, maka
yang lain-lain ketutup juga ya. Nah, kita coba. Nah, ada tulis user session close. Nah, jadi muncul yang ini ya. Nah, ini kita sudah lakukan ya. Jadi ini penting nih informasi ini. Nah, ya, jadi informasi ini nih sangat penting nih. Continue with this logon and end any other logon of this user in the system, atau kita pilih yang kedua atau yang pilih ketiga. Ya. Nah, kita bisa bikin multiple session sebanyak berapa? Sebanyak kita bisa 7. Ya, jadi Anda perhatikan nanti kita bisa punya session itu maksimal 7 session. Nah, itu yang harus Anda perhatikan, itu juga suka keluar. Nah, tapi kalau terlalu banyak kita buka session, maka komputer kita lambat. Apalagi ini online. Ya, jadi Anda kalau bisa sih jangan buka banyak-banyak sessionnya, cukup 1 aja. Ya. Oke. Nah, di sini ada task untuk Anda melakukan login ya. Nanti Anda bisa coba ya. Saya materi dulu aja supaya sekalian. Oke, nanti di akhir Anda bisa coba. Oke. Nah, di sini ada task 2. Di sini kita diminta selain yang login, maka kita harus ini first thing. Nah, kita mau supaya error message appear in pop-up window. Nah, caranya kita pakai customizing local layout. Ya, kita nyalakan success message warning error. Oke, setelah itu kita confirm. Nah, kita coba ini exercise ini ya, task 2 ini kita coba. Oke, kita coba untuk menampilkan customizing. Oke, ini memang tampilannya agak beda menunya ya, soalnya ini agak baru soalnya tampilannya, jadi memang agak beda. Oke, coba kita cek. Oke, nanti coba saya cek dulu ya. Ini sudah beda ini tampilannya. Oke, kita coba lanjutkan dulu saja. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, nah ini tampilannya. Kalau dulu tampilannya seperti ini,
Kalau sekarang tampilannya agak berbeda ya, karena sudah beda versi. Tapi nggak ada masalah. Nah, di sini kita belajar ada screen structure. Nah, yang kotak ini adalah comment field. Ya, ini yang penting nih. Di sini yang kotak kecil ini comment field. Ya, kalau yang lain ini menu bar, yang ada user apa, ini standar toolbar, title bar, sama application toolbar. Ya, nah di sini ada yang namanya comment field. Oke, nah di bawah ada yang namanya status bar. Oke, sekarang kita lihat comment field yang ini ya. Nah, comment field itu kita bisa gunanya adalah untuk start application directly by entering their transaction code. Ya, jadi kegunaan comment field itu kita bisa memulai aplikasi langsung dengan mengetik transaction code. Nah, jadi ya, jadi di sini ini comment field ini adalah untuk memasukkan transaksi. Ya, contoh saya masukkan nih VA01. Wah, Pak, VA01 itu Bapak tahu dari mana? Nanti saya jelaskan ya. Kita enter aja. Nah, ini dia akan ke menu yang namanya create sales order. Ya. Nah, create sales order di sini itu adalah VA01. Tahunya dari mana? Tahunya adalah kita lihat di sini. Nah, ini soalnya tampilannya memang sistem. Status. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya. Transaksinya kodenya FPA01. Ya. Cuman kan repot ya. Ini tadi harus klik kanan status. Nah, kita bisa merubah. Kita back dulu ya. Nah, kita bisa merubah di sini. Nah, ini semua sebenarnya ada kodenya. Ya, contohnya yang tadi saya VA01 itu create sales order. Ya. Nah, supaya muncul kodenya, kita ke more, extract, setting. Nah, di sini kita display technical name, ya. Ini. Nah, ketika sudah di display technical name, ketika kita lihat, nah, lihat di sini sudah ada, ini yang namanya T-code, transaction code. Ada VA01, VA02, VA03. Ya, ini adalah transaction code. Nah, kita kalau sudah jadi konsultan sudah ingat yang transaction code-nya apa. Jadi kita nggak usah susah-susah nyari. Ini kan nyarinya panjang juga, ada folder-folder seperti ini ya. Nah, kalau kita langsung, nah ini VA01 yang tadi, ya. Kalau kita mau back, kita bisa langsung di sini kita tulis VA01, ya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, nanti ini ada yang bertanya, ya, untuk username dapat dari mana, nanti saya kirim, ya. Saya ada listnya, jadi nanti saya akan kirim ketika akhir perkuliahan, jadi Anda bisa mengerjakan, ya. Oke.
Ya, kemudian saya akan share lagi. Oke, ini sudah. Ya, ini tadi kita sudah masuk ke sini. Nah, status barnya memang yang sekarang agak beda ya. Nggak ada di bawah kanan. Tadi kita nggak muncul. Ya, jadi ini nanti perlu ada sedikit perbaikan dari modulnya ya. Jadi yang penting di sini adalah ini comment field nih. Ya. Terus yang atas standar toolbar, title bar, ada namanya tadi ya. Nah, ini Anda perhatikan karena ini suka keluar di ujian. Ya. Untuk status bar sekarang nggak muncul ya, nanti kita cek di mana. Oke. Nah, ini ada menu-menunya. Ya, tadi sistem create session ada tadi ya, saya ajarkan ya cara menampilkan untuk transaction code. Nah, di SAP juga memungkinkan role based user menu. Artinya apa? Setiap user itu akan diberikan menu yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya untuk manager dia bisa buka apa, untuk staff dia bisa buka apa. Jadi memang ada batasan untuk masing-masing user. Ya, kemudian kita juga bisa buat favorit. Ya, favorit itu yang kita suka, kita masukkan ke menu favorit. Ya. Nah, ini kita bisa lihat status bar, ada informasi apa saja yang ada di status bar. Yang paling kanan bawah, cuman ini sekarang nggak muncul. Nah, kemudian help. Help di SAP itu ada 2. Ya. Nah, ada sub library. Ya, sub library. Terus kemudian nah, di sini ada help F1 atau F4. Nah, ini kita demokan dulu ya. Ini saya lanjutkan. Tadi saya sudah pakai slide ya. Nah, ini sama. Jadi yang di slide saya itu semua muncul di sini. Ini tuh sebuah slide yang tadi saya sudah bahas ya. Penjelasannya ada di bawah. Ya. Nah, ini tadi di bawah kita bisa membuat transaction code dengan dimasukkan ke dalam comment field ya. Kita bisa dilakukan. Nah, ini penting nih. Ini juga selalu keluar di ujian ya. Ini macam-macam transaksi yang bisa kita lakukan di transaction code. Yang pertama /n. /n artinya cancel current transaction. Kemudian ada /n xxx, itu berarti kita langsung pindah direct from another transaction. Nah, kita coba ya untuk 2 ini dulu. Supaya Anda paham ya harus diperlihatkan. Oke ya, ini kita coba ini /n. Ini kita posisi ada di sales order. Ya, kita ada posisi di create sales order. Saya ketik /n. Enter. Nah, saya kembali ke menu awal. Jadi /n itu akan kembali ke menu awal. Ya. Nah, sekarang saya coba masuk lagi ya. VA01 nih posisi saya. Saya /n XD03 misalnya ya. Saya mau pindah ke XD03. Nah, ini. Saya ke customer display. Ya. Ini pindah. Jadi /n itu kita pindah dari VA01 ke XD03. Itu pakai /n. Oke. Nah, saya masuk lagi misalnya ke VA01 ya. Terus saya pindah /n VA03 misalnya.
Nah, lihat ini kita di halaman yang sama jadi rubah. Tadinya create, sekarang jadi display sales order. Ya, itu /n. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya /o sama /o xxx. Nah, /o xxx kita akan pindah, ya. Tapi dia akan membuka session baru. Berarti ini yang lama kita nggak tutup. Kalau yang /n, halaman yang kita lagi buka itu ketutup. Jadi tadi kan kita di VA01 di create sales order. Ketika kita /n VA03, maka halaman VA01 kita ketutup. Langsung kita kebukanya VA03. Nah, kalau /oxxx kita buka VA01, VA01-nya tetap ada, nanti dia buka new session ke VA03. Ya, kita coba. Nah, kita coba. Di sini ya, ini sekarang posisi ada di display. Ya, sekarang saya /n VA01. Ini posisi ada di VA03. Oke, saya coba enter. Nah, dia pindah ke create sales order, tapi kalau dilihat dia ada dua. Ya, nggak bisa. Kalau di sini saya pakai zoom, nggak kelihatan, yang satu lagi nggak ke display. Jadi yang slash, nah ini sebenarnya saya ada dua halaman. Ya, oke. Nah, kalau /o, kita coba /o. /o. Nah, dia cuma info aja. Oh, ini kita lagi buka create sales order. Ya. Oke. Terus yang berikutnya, nah, yang berikutnya adalah /n END sama /n EX. /n END kita end log on session kita dengan confirmation pop up. Kalau /n EX kita keluar exit tanpa konfirmasi. Ya. Kita coba. Ya, kita /n END. Nah, dia masih ada konfirmasi. Tapi kalau /n EX itu dia tanpa konfirmasi. Ya, saya nggak mau coba karena nanti kita jadi keluar. Oke. Itu mengenai ini /i, kita delete session. Jadi kalau kita ada beberapa, kita pakai /i itu mendelete session. Oke, sekarang nah kita mau pakai favorit. Favorit di SAP itu ada 3 macam, yaitu transaksi, link to file, sama internet address. Ya, jadi kita bisa gunakan favorit untuk transaksi, link to file, sama internet address. Oke. Nah, kita coba ya. Kita back. Nah, favorit kita masih kosong. Kita mau isi. Cara ngisinya klik kanan. Nah, di sini ada insert transaction atau add other object.
Insert transaction bisa, tinggal masukin VA01. Nah, dia langsung favoritnya create sales order. Ya, atau Anda bisa lihat dari sini, Anda pilih change, Anda pindahkan ke favorit, Anda klik kanan, add to favorit, muncul. Ya, nah ini yang namanya transaksi. Ya, kemudian kita bisa add other object. Nah, bisa apa? Macam-macam, bisa web address atau file, itu bisa. Ya, kita cari search, mau di mana, kita ambil filenya. Ya, itu bisa. Ya, jadi bisa add web address sama bisa path untuk file. Ya, jadi itu suka keluar juga di ujian. Ya, favorit itu bisa kita gunakan untuk 3 hal. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini Anda perhatikan aja status bar itu yang di sebelah kanan bawah ya. Ini untuk versi lama itu kegunaannya ini untuk mendisplay sistem information, ada sistem, client, user, program, transaction, response time. Ya, ini suka keluar di ujian juga nih. Ya, cuman yang sekarang saya belum bisa mendemokannya nih karena nanti harus dicari status barnya sebelah mana. Oke, nah sekarang exercise. Nah, exercise ini Anda kerjakan di SAP ya. Biasa nanti minggu depan saya tagih, saya minta Anda perlihatkan. Ya, cuman ini exercise masih awal. Ini ada beberapa hal yang nggak perlu dilakukan. Nah, ini disuruh tanya, what are the name of transaction that are located under folder sales distribution di order? Nah, apa nih? Nah, caranya ya kita lihat di SAP-nya. Ya, kita lihat di sales distribution. Nah, ini sales distribution. Nah, order. Nah, kita lihat. Ya, ada apa aja? Nah, ini ada 3, 4. Ada 4. VA01, VA02, VA03, sama ini. Ya, jadi ada 4. Oke, kita coba lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Nah, kan ada 4 betul, create, sales order, change display, sama ini. Ya, jadi Anda kalau ada ini Anda tinggal, ini kan exercise soalnya, ada solusinya. Ini solusinya, ini jawabannya. Jadi Anda sebenarnya tinggal ikuti, temu hasilnya. Ya. Nah, ini disuruh coba kita ketik SU3 keluarnya apa, SM04 keluarnya apa, /N SM04 keluarnya apa, /N END keluarnya apa. Nah, ini jawabannya. Nah, kemudian nomor 2, kita mau lihat siapa saja user yang login ke sistem. Nah, kita bisa pakai mintanya tools, administration, monitor, system monitor, user overview. Kita coba.
Oke, ke tools, administration, monitor, system monitor, user overview nih, SM04. Double klik. Ya, ini user yang menggunakan. Ya, ini user yang lagi online. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, itu tadi SM04 buat tahu user-usernya. Nah, ini kemudian kita mau bikin favorit. F28, caranya nah, gampang ya. XT03, PA30 tinggal diketik aja. Add favorit, keluar. Nah, sekarang kita mau belajar yang help. Nah, sepertinya tapi ini help ini di servernya nggak diinstal. Ya, tapi yang penting teorinya Anda tahu bahwa help di SAP itu ada macam-macam, yaitu ada application help, yaitu yang buat menampilkan apa saja yang diperlukan di informasi apa yang kita perlu ketahui tentang aplikasi ini. Kemudian ada sub library, itu berisi semua dokumentasi SAP. Terus ada glosari. Glosari ini definisi, ya, definisi yang penting, ya, yang ada di SAP. Oke, nah kemudian ada field help. Nah, ini kita bisa pakai ini yang field help. Field help ini kita bisa mengetahui mengenai definisi atau apa yang kita bisa ketahui dari sebuah tampilan, ya. Nanti saya tunjukin field help ini. Ya, kemudian ada yang F4. F4 itu buat possible entry. Jadi untuk cari tahu tampilannya apa saja, ya, field search-nya. Oke, kita coba. Nah, kita coba. Ini tadi masih SM04, kita /n. Nah, sekarang kita ke tadi ya, PA01 aja. Nah, di sini di order tab kita pencet F1. Nah, maka ada penjelasan. Ya, ini tuh adalah sales document type. Ya, itu. Jadi help-nya seperti itu. Sales dokumen yang digunakan untuk melihat, ya, sales document type, ya. Terus kalau sales organization kita pencet aja F1. Nah, sales organization adalah organization unit yang bertanggung jawab untuk terjadinya penjualan, ya, itu adalah sales organization. Ya, jadi kalau kita mau tahu ini tuh field apa, kita tekan F1. Ya, ini distribution channel, ini definisinya. Jadi ini sangat terbantu, ya. Nah, kalau yang tadi sub help apa itu di sini. Ya, help. Nah, di sini nih. Ada application help, sub library sama glossary. Kita coba.
Nah, ini nggak jalan. Ya, nggak jalan. Ya, jadi di sini nggak jalan. Application help supply library glossary. Oke, nah sekarang F4. F4 misalnya di sini kita F4. Nah, ini isinya. Jadi si order type ini bisa diisi apa? Nah, itu ada di F4. Ya, hanya P2. Nah, itu. Ya. Atau klik ini sama. Jadi klik ini sama klik F4 itu sama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak kita coba exercise ya. Sebentar. Ya. Or the possible value that are available for the field. In addition, you may find times when you would like to learn more about a transaction or specific functionality in the system. You need to rely on the various help feature in the system to assist you with this task. You are a buyer for your company. You want to preset the value for the purchasing organization. So when you display vendor information, the value of your purchasing organization default in the field. Nah, jadi kita coba lihat. Jadi ini kepengen ini nih purchasing organization itu dikasih nilai, ya. Ini. Ya, sekarang kita coba ke logistik material management. Ya, ini kita keluar saja. Nah, kalau mau merapikan layarnya kita /N ya tadi. Nah, /N udah rapi. Nah, kita ke logistik, material management, purchasing. Ya, kita coba lihat. Master data, vendor, central. Nah, kita coba XK03. Nah, ini ya XK03, Anda double klik. Nah, purchasing organization ini masih kosong. Ya, kita mau supaya ini tuh diisi. Ya. Ini masih kosong, jadi ini nanti mau ada nilai defaultnya. Ya, 1000. Ini mau ada nilai defaultnya 1000. Nah, caranya gimana? Nah, Anda sambil lihat ya. Nah, maka kita ke sini ya, kita pencet F1. Nah, di sini kita bisa cari technical information. Kita klik. Nah, ternyata purchasing organization itu memiliki parameter ID-nya echo. Ya. Oke, ini kita catat aja echo. Ya.
tutup lagi. Ya, terus kita coba ke F4. Nah, ini ada nggak? 1000. Nah, ada. Purchasing Organization ada nilainya. 1000, nilai 1000 ada. Nah, kita mau merubahnya di situ. Nah, caranya gimana? Nah, kita ke menu bar, ya, kita ke sistem user profile on data. Ya, kita ke menu bar, kita back di sini. Kita coba sistem user profile on data. Nah, ini kita di sini on data. Nah, kita ke parameter. Nah, di sini kita ketik echo tadi. Echo. Kemudian kita isi 1000. Ya. 1000 kita save. Nah, kemudian kita balik lagi ke tadi XD. Salah. Apa tadi? Coba kita ke logistik, material manajemen. Purchasing, master data, Bapak maaf, ya. kayaknya screen-nya nge-freeze deh, soalnya nggak ada perubahan. Oh gitu. Iya, dari tadi. Nah, Dari pas Bapak yang masukkan XK03 itu udah mulai nge-freeze sih, Pak. Oke ya, ini XK03 ya. Nah, berarti saya ulang ya caranya ya. Jadi ini sekarang sudah muncul 1000 otomatis. Nah, caranya gimana? Caranya kita pencet F1. Ya, terus kita cari technical information. Nah, kita pilih karena di sini kan ada tulisan echo. Kita ingat-ingat parameter ID echo. Ya. Nah, kita back. Ya. Kemudian kita ke more, system, user profile, on data. Nah, kita ke parameter. Nah, kita ketik echo di sini. Nah, ini saya tadi sudah ketik nih echo nilainya 1000. Kita save. Ya. Nah, begitu sudah di-save, kita keluar. Kita cari XK03. Nah, di sini sudah muncul purchasing organization 1000. Ya. Itu tadi exercise-nya. Pak, Ya. itu tabel on data-nya nggak muncul, Pak. Oh, tabel on datanya nggak muncul. Ya, tadi waktu Bapak habis mencet on data itu nggak muncul, Pak. Oh, ya, ya. Ya sudah, nanti saya bakal upload ini di YouTube, jadi Anda nanti bisa lihat ya. Itu memang ini ada kendala untuk sharing-sharingnya ini ya, karena dia per layar soalnya. Ya, jadi nanti coba.
Oke. Sebentar ya. Oke. Berarti nggak semua tampil ya. Oke, sekarang. Ya, itu jadi untuk menampilkan 1000 tadi ya. Ini exercise-nya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, ini nanti Anda jawab sendiri. Test your knowledge. Kalau Anda nggak tahu jawabannya, nanti ada di belakang ada jawabannya. Ya. Nah, biasa pertanyaan-pertanyaan ini suka kadang-kadang keluar juga di ujian. Ya. Ini untuk melatih Anda aja. Oke. Oke, sekarang saya akan share dulu untuk username-nya ya, supaya Anda bisa coba. Ya, saya akan share. Saya kirim di web Telegram, di WhatsApp aja ya. Oke, sudah saya kirim di WhatsApp grup. Silahkan Anda coba dulu.